Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen. Pada kesempatan kali ini saya juga berterima kasih kepada kita semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini juga kita akan menyaksikan kesaksian seorang murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dalam perjalanannya mengikut Kristus, ya, di mana dalam kesaksiannya itu dia berkata bahwa dia berjumpa dengan Tuhan Yesus karena dia melihat orang-orang Kristen ya beribadah dan bernyanyi, dan ketika dia mendengarkan lagu rohani dari orang-orang Kristen, hatinya tersentuh, ya. Tapi inilah yang membuat dia penasaran dengan Tuhan Yesus. Kok orang Kristen mereka ibadah, mereka bernyanyi, kok adem ya, kan gitu. Hati saya ketika dia mendengarkan katanya tenang, damai gitu. Tapi inilah yang membuat dia penasaran dan akhirnya dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dia mencari apa itu keselamatan, dan dia juga kenapa Tuhan Yesus mati. Nah, inilah yang membuat dia terus penasaran dan akhirnya dia murtad. Ya, tapi lebih jelasnya mari kita dengar bagaimana kesaksian seorang murtadin ini. Ya, ini dia videonya, semoga memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudaraku, kasih dalam Tuhan Yesus dimanapun berada. Sukacita kita sama di dalam Tuhan ya. Saya mau kasih kesaksian malam ini supaya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Background saya dulu itu dari keluarga muslim yang bisa dibilang cukup fanatik. Saya anak pertama dari 5 bersaudara, tapi kemudian Tuhan comot saya, lalu saya menjadi anak ke-9, diurus nenek, jadi anak terakhir, dididik juga sangat fanatik, karena saya bisa bilang diprogram untuk menjadi pendakwah. Untuk mungkin yang perempuan jadi guru ngaji gitu, termasuk saya lah harapan terakhirnya karena anak terakhir. Jadi lebih dulu saya diajar mengaji daripada belajar baca, Ibu Budi. Jadi belajar Iqra dulu gitu. SD kelas 5 saya sudah ngajar baca Al-Quran. Kebetulan rumah kami halamannya itu agak besar, terasnya bisa nampung sekitar 30-an anak-anak kecil, tetangga-tetangga sekitar ya. Jadi tiap sore itu belajar ngaji di rumah kami. Saya lah yang ngajar, pakai tikar, pakai meja kecil, saya yang ngajar. Mulai dari baca Iqra sampai baca Al-Quran. Nah, bertahun-tahun saya jalanin profesi sebagai guru ngaji. Saya pikir ya memang seharusnya saya yang menjalani ini, karena saya nggak tahu yang lain, taunya cuma itu aja. Nah, di seberang rumah kami itu, karena rumah kami pinggir jalan, saya selalu melihat ada sekumpulan anak-anak muda selalu berpakaian kemeja putih, celana hitam. Jadi ada rumah ibadah ternyata di seberang rumah kami. Sambil saya ngajar ngaji, ngajar anak-anak pakai lidi gitu, ngajar baca, sayup-sayup saya dengar mereka bernyanyi. Riang sekali. Nyanyinya begini yang saya tangkap. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku memuji Tuhan. Begitu, terusnya itu seperti masuk ke jiwa saya. Setelah saya tahu mengenal Tuhan Yesus, ternyata apa yang pujian Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus yang sudah masuk tidak akan keluar dengan sia-sia, itu akan bekerja nanti. Itu akan berproses nanti.
Matius 5 ayat 34 sampai yang ke-39 berkata demikian. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlu lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Wow, menarik ya. Dalam perenungan kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa iman kita kepada Tuhan Yesuslah itulah yang menguatkan, menyembuhkan kita, bahkan yang menyelamatkan kita dari dosa. Seorang perempuan yang sakit, ya, ada yang kepala rumah ibadat yang mengalami masalah di mana dia anaknya mengatakan dia sudah mati, tetapi Yesus di sini melihat bahwa anak itu tidak mati, tetapi dia sedang tidur. Menarik, ketika kita berpengharapan kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, maka ada kekuatan, ada kesembuhan. Bahkan setiap kita yang memiliki penyakit akar pahit, ya kita harus melepaskan itu, karena kita sudah percaya kepada Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak percaya kepada Yesus. Ya, kalau tidak percaya kepada Yesus, engkau akan binasa. Ya, itu pembicaraan atau isi dari kitab suci. Ya, marilah kita semua untuk taat dan tunduk kepada Tuhan Yesus. Marilah kita beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, karena iman kita lah itulah yang menyelamatkan kita kepada dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kita harus mengakui bahwa kita manusia berdosa di hadapan Tuhan. Ya, inilah perenungan kita pagi ini. Ya, dan juga menarik dari kesaksian seorang murtadin tadi, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus karena dia mengalami suatu mukjizat. Ya, dia hanya mendengarkan lagu rohani dari Kristen, tetapi ingat, dia dijamah oleh Tuhan. Sungguh sangat luar biasa, ya. Dan mari kita juga untuk senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Dan juga mari kita terus untuk mendoakan satu dengan yang lain. Ya, sekian saja dari saya. Semoga video ini memberkati kita dan menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sekian saja, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.